Ya, dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan Skype bersama A.A. Gim yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, di Tangerang maksud saya. Selamat pagi, Assalamualaikum A.A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, A.A. kalau ini awalnya sebenarnya waktu tergerak untuk turun langsung memberikan sosialisasi ke masyarakat ini, gimana ceritanya? Apakah memang prihatin dengan masih banyak masyarakat yang mengabaikan tentang social distancing dan sebagainya? Ya tentu karena informasi yang masuk dari berbagai disiplin ilmu juga melihat fakta bahwa sebagian masyarakat kita ada yang belum mendapatkan pemahaman yang tepat, sehingga kita harus berusaha lah sebisa-bisanya apa yang bisa kita lakukan agar lebih bisa dipahami dan bisa bersikap yang tepat dalam menyikapi wabah yang besok lusa bisa semakin berat ini. AA, nggak tepatnya apa sih atau sesulit apa waktu AA itu keliling memberikan edukasi ke masyarakat? Ya karena kalau kita lihat saudara-saudara kita yang terutama di daerah-daerah yang terbatas informasi atau apalah begitu ya, kerumunan ini masih ada, nyata itu ya. Sehingga ya dengan apa yang bisa dilakukan saja begitu. Sebetulnya malu juga berita itu tersebar ya, tetapi mudah-mudahan ini menginspirasi berbagai relawan lain dari berbagai elemen lebih aktif membantu saudaranya supaya lebih paham situasi. Iya, insya Allah jadi inspirasi ya, Iya. Nah, sikap dari masyarakat ini sebenarnya apakah mereka mengabaikan kondisi seperti ini atau mereka memang benar-benar tidak tahu kondisi real yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh warga dunia ini? Sebagian besar, maaf tidak tahu besar atau sedikitnya, tapi sebagian itu yakin karena belum paham ya. Karena mungkin kesibukannya, mungkin keterbatasan akses informasi, atau juga karena ada waktu digunakan untuk hal yang tidak mengakses informasi, jadi tidak tahu bahaya yang mengancam, bahaya berkerumun. Oleh karena itu penting sekali makin banyak relawan, tapi sekarang dalam situasi sekarang ya harus dengan APD yang baik. Rencananya nanti hari ini kalau akan keluar lagi juga sudah berusaha dengan APD yang lebih siap supaya ya bisa membuat masyarakat semakin paham bahaya yang akan mengancamnya kalau tidak melakukan physical distancing ini. AA juga kita juga penasaran mengenai informasi kalau misalnya kemarin kan sempat simpang siur mengenai bagaimana caranya kita menjalankan atau tetap menjalankan ibadah di saat adanya anjuran social distancing, kemudian juga anjuran-anjuran lainnya seperti itu. Sebenarnya gimana sih kalau dari AA sendiri menganjurkan ibadah yang bisa kita lakukan gitu selama berada di rumah saja atau social distancing. Terus kemudian juga ini mengenai jenazah korban corona, sholat jenazahnya apa yang bisa dilakukan atau dikondisikan di tengah kondisi seperti ini? Baik, Islam itu juga asal katanya adalah dari kata selamat, selamat. Selamat lahir, selamat batin, selamatkan dunia, selamat akhirat, selamatkan diri dan selamatkan orang lain. Karena agama itu hadir untuk membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Dalam usul fikih juga ada kaidah menghilangkan kemudaratan itu lebih utama daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Itu yang paling penting dasar-dasar agama. Yang kedua, bahwa fikih dalam Islam itu sudah menyelimuti segala keadaan, segala situasi, segala zaman. Dan sekarang kita bisa mengetahui hikmahnya betapa Rasulullah sudah menyiapkan fikih tidak bersentuhan, sholat di rumah, bagaimana kita menjauhi wabah, bagaimana kalau kita di dalam bersabar, bagaimana kita saling mencari tempat yang aman. Dan ternyata sekarang kita bisa mengetahuinya pelajaran itu karena kondisi ini sekarang kondisi yang khusus. Maka yang ketiga nih ya, sebetulnya tidak rumit bagi umat Islam. Karena kita punya majelis ulama, yaitu para ulama yang berkompeten, yang berilmu, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga akidah, menjaga amalan, dan juga menjaga keselamatan umat khususnya di Indonesia.
sudah bergabung, mempelajari berdasarkan berbagai rujukan, berbagai masukan, maka keluarlah fatwa. Nah, fatwa ini sudah sangat cukup bagi kita. Saya belum berhak untuk berfatwa. Ilmu terbatas, wawasan terbatas, dan para ulama itu sudah memberikan aturannya. Bagaimana di tempat yang zona merah, bagaimana yang tidak zona merah, nah itu sudah ada aturannya. Maka kalau seperti sekarang, ini di Tangerang ini sudah zona merah. Oke. Nah, kalau soal jenazah tadi bagaimana, soal bagaimana menyolatkan jenazah di saat kondisi semacam ini, begitu kan ada yang tadi beberapa keluarga mengeluhkan bahwa bahkan mereka tidak sempat melihat jenazah keluarga yang meninggal akibat terpapar virus corona ini, A. Ya, ulangi penting sekali ya pernyataan bahwa kalau kita ibadah di rumah, niatnya sudah sampai. Kalau kita cinta masjid, Allah juga sudah tahu. Kita biasa ke masjid, Allah sudah menyaksikan. Dalam situasi ujur begini, kita dapat pahala yang sama walaupun sholat di rumah. Bahkan ditambah lagi dengan pahala, kita tidak mencelakakan orang lain, tidak menjerumuskan dalam kebinasaan. Jadi jangan ragu untuk mematuhi seruan ulama, karena mengutamakan keselamatan itu adalah tujuan agama. Jadi tidak boleh emosional di dalam menilai sesuatu, jernih, dan bagi kita cukupkan fatwa ulama. Ya. Nah, sekarang tentang jenazah, tentu jenazah juga sudah ada aturannya. Kita tahu bahwa kita menyayangi, kita ingin merawat jenazah dengan cara yang hak, tapi ini situasinya berbeda. Kalau sudah dibungkus plastik, dan Allah sudah mengetahui seperti ini. Orang yang mukmin meninggal dalam keadaan kena wabah, kan itu juga sudah syahid. Sebaiknya cukupkan dengan tata cara yang sesuai protokol kesehatan, seperti fatwa Majelis Ulama. Kalaupun kita tidak bisa menyolatkan langsung, sholat gaib. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui situasi ini, sehingga kita tidak usah memaksakan diri yang membuat kita bisa celaka dan juga mencelakakan orang lain. Walaupun tentu sangat ingin memuliakan jenazah, tetapi situasi berbeda, sebaiknya ikuti fatwa ulama. Oke, baik, A. Terima kasih sudah bergabung bersama Good Morning pada kesempatan hari ini, dan A juga terus jaga kesehatan karena terus terjun ke lapangan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bahayanya wabah virus corona ini. Boleh tambahkan sedikit lagi? Oke, A. Oke, silakan, A. Ya, jangan lupa ya, kalau kita ikhtiar lahir seperti ini sangat tidak cukup. Karena yang menentukan kena atau tidak itu adalah Allah. Maka harus ikhtiar batinnya. Sholatnya diperbaiki, zikirnya diperbaiki, doanya diperbaiki. Jangan sombong. Sombong itu justru menganggap remeh ibadah, hanya mengandalkan syariat. Baik, Sempurnakan ibadah, sempurnakan ikhtiar. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya jangan sombong ya, Alfian, ya berarti.